Oke, hello guys, selamat datang kembali di channel Excel Nesar. Oke, pada video kali ini akan membahas tentang apa itu parsing. Oke, parsing ini merupakan analisis sintak yang merupakan penelusuran sebuah kalimat atau sentensial sampai pada simbol awal grammar. Kemudian analisis sintak dapat dilakukan melalui derivasi atau parsing. Nah, kemudian penelusurannya itu melalui parsing yang menghasilkan pohon sintak. Oke, langsung aja, ini adalah contohnya. Diketahui grammarnya ini ada i yang akan menghasilkan h atau ih atau ia. Kemudian ada h yang akan menghasilkan a kecil atau b kecil atau c kecil hingga z kecil. Kemudian ada a besar yang bisa diubah menjadi angka dari 0 sampai 9. Nah, kemudian ini yang ditanya adalah x14z. Di sini ada cara derivasi dan cara pohon parsing. Nah, di sini dimulai dari i. I ini bisa kita ubah menjadi apa nih? Gitu kan teman-teman. Karena tujuannya adalah x14z yang dimana kita lihat nih huruf belakangnya aja z. Karena kita lihat nih contohnya hasilnya urut dari awal. Jadi kita lihat aja paling belakang untuk menjadi kuncinya. Ya udah, kita jadiin IH. Karena kenapa IH? Karena H-nya ini akan bergeser ke paling akhir. Nah, karena paling akhirnya ini adalah yang diminta huruf kecil, berarti kita lihat di sini mana yang akan dijadikan huruf kecil. Di sini hanya H yang bisa dijadikan huruf kecil. Ya udah, berarti kita jadikan IH. Kemudian kita turun, I-nya kita turunkan lagi dari IH ini untuk mendapatkan nomor angka 4 ini. Mana nih yang sekiranya grammar yang bisa diubah menjadi angka atau nomor. Nah, di sini ternyata A. Yaudah, kita turunkan jadi IAH. Yaudah, kita turunkan lagi I-nya untuk mencari angka 1 ini. Nah, dari IAH ini, I-nya yang kita turunkan, yang kita ubah, cari nih mana yang menjadi nomor atau angka. Ternyata A. Yaudah, kita turunkan menjadi IAAH. Nah, kemudian kita cari nih untuk X. Untuk X ini kan berarti dia huruf kecil ya, sama kayak Z. Dan itu ada di grammar H. Ya udah, berarti kita turunkan. Di sini berarti menjadi H A A H. Ya udah dapat nih 4 elemen. Karena yang ditanya itu atau yang diminta itu juga 4 elemen atau 4 huruf. Ya udah, tinggal kita ubah aja sesuai yang diminta. Di sini H yang pertama ini kita ubah menjadi X kecil. Kenapa? Karena di grammar H ini kamusnya ini bisa diubah menjadi A kecil atau hingga sampai Z kecil gitu teman-teman. Begitupun seterusnya sampai yang H terakhir ini. Tadi yang H pertama udah diubah jadi X kecil, kemudian ada A besar. A besar itu bisa diubah menjadi angka di rumusnya ini yang diketahui. Ya udah, kita turunkan jadi 1 seperti yang ditanya. Oke, kalau teman-teman udah mendapatkan grammarnya dan tinggal diubah menjadi yang ditanya, itu udah mudah teman-teman gitu. Yang satu udah diubah, kemudian A selanjutnya di 4 sesuaikan dengan yang di sini, kemudian H terakhir jadi Z. Ini adalah hasil akhirnya. Untuk derivasi itu hasil akhirnya kita tentuin, kita ubah dari depan. Nah, itu untuk derivasi. Kemudian untuk pohon parsing, ini ada 2 cara yang berbeda. Kalau derivasi seperti yang barusan, kemudian untuk pohon parsing seperti ini teman-teman. Kita dimulai dari Z. Dari Z turun ke X. Tapi tetap dibacanya adalah X14Z seperti yang ditanya. Caranya gimana teman-teman? Di sini kita mulai dari I. Nah, kalau pohon parsing itu dimulai dari belakang, dari Z sampai X. Nah, yaudah, mana nih yang sekiranya bisa diubah menjadi Z atau huruf kecil? Berarti IH kan teman-teman, dari I jadi IH. Nah, yaudah, H-nya ini berarti yang huruf kecil ini, Z. Yaudah, langsung aja kita turunkan menjadi Z. Nah, ini kan masih ada I, kita turunkan lagi. Nah, untuk mencari
yang dapat diubah menjadi angka atau nomor itu apa dari I ini. Jangan lupa ini kita butuh I untuk turunin lagi, berarti kita ubah dari I menjadi IA. Kenapa? Karena untuk yang A-nya itu bisa diubah menjadi angka gitu teman-teman. Yaudah, untuk A-nya ini langsung aja kita ubah jadi 4 gitu teman-teman. Nah, kan I-nya itu masih turun. Ya udah masih turun di sini. Karena masih membutuhkan 1 gitu kan, baru ketemu Z sama 4 ya teman-teman. Ya udah, sama ini kita dapatnya grammar A karena untuk menghasilkan angka. Nah, I-nya kita turunkan lagi. Berarti tinggal I aja karena kan kita tinggal mencari yang X. Nah, untuk mencari yang X tanpa ada turunan I-nya lagi, berarti kita butuh yang mana nih dari grammar I ini? H kah atau IH atau IA gitu kan teman-teman. Nah, karena yang ditanya itu tinggal mencari yang X, berarti kita hanya membutuhkan yang H besar. Kenapa H besar? Karena H besar yang hanya bisa menjadi huruf kecil dari A sampai Z kecil. Yaudah, berarti ini turun H. Tidak ada turunan I lagi. Dan inilah cara dari pohon parsing. Dan barusan itu udah jelas banget perbedaan dari derivasi dan pohon parsing. Kalau derivasi itu diubahnya dari depan, kemudian kalau pohon parsing itu dari belakang. Selanjutnya metode parsing itu ada dua. Yang pertama parsing top down dan yang kedua itu parsing bottom up. Nah, untuk yang top down ini parsingnya dimulai dari simbol awal S sampai kalimat X nyata atau yang dituju gitu teman-teman. Kemudian kalau yang bottom up itu parsing dimulai dari kalimat X. Kemudian dari pembacaannya semua left pohon parsing dari kiri ke kanan gitu teman-teman. Nah, oke langsung aja kita coba ke contohnya. Nah, di sini ada contoh parsing top down. Di sini kita dikasih grammar S yang akan menjadi A kecil, A besar, dan D kecil, atau A kecil, B besar. Kemudian ada A yang akan menjadi B kecil atau C kecil. Kemudian ada B besar yang akan menjadi C kecil, C kecil, D kecil, atau D kecil, D kecil, dan C kecil. Kemudian di sini yang diminta atau inputnya adalah A, C, C, D. Nah, di sini kita mulai dari S, dikasih S. Ya udah. S. Kemudian kita kan yang diminta itu untuk menghasilkan atau sesuai dengan inputnya A, C, C, D. Ya udah. Berarti S ini kan bisa berubah menjadi A kecil, A besar, D kecil. Kita tulis di sini. A kecil, A besar, D kecil. Nah, dari ini udah ketemu belum inputnya A kecil, C kecil, C kecil, D kecil. Kalau belum, ya udah kita tulis aja di sini. Hasilnya apa, inputnya apa, dan sisanya atau yang belum ketemu itu apa gitu teman-teman. Ya udah. Kemudian kalau belum ketemu kita lanjut. Kita lanjut nih. Lanjutin yang tadi karena A kecil, A besar, D kecil. Nah, dari A besar itu bisa diturunin apa? Ya udah kita cobalah. Kita turunin jadi B kecil. Masih ketemu udah ketemu belum? Belum ketemu. Yaudah kita tuliskan catatannya di sini. Kemudian karena yang B kecil tidak ketemu, dari yang A besar ini kita ubah jadi C kecil. Nah, dari ini udah ketemu atau belum? Belum ketemu. Yaudah kita lanjut pada tahap selanjutnya. Kalau belum ketemu, ya dilanjut lagi teman-teman gitu. Karena ini hasilnya masih ACD, yang diminta itu adalah ACCD, dan ini sisanya adalah C. Yaudah, berarti kan nggak ketemu dong teman-teman. Berarti ada solusinya nih, gunakan produksi B gitu kan teman-teman. Nah, yaudah karena A-nya kan udah sesuai dong yang di pertama, yaudah berarti yang di akhirannya ini kita ubah menjadi B. Kenapa menjadi B? Karena di kamus grammar B-nya ini ada hasil CCD gitu teman-teman. Oke, langsung aja next slide. Nah, di sini melanjutkan yang tadi ada A kecil B besar yang solusinya, yang produktifnya. Nah, kemudian kita lihat nih grammar B kan ada CCD atau DDC. Nah, sedangkan yang di inputnya ini diminta CCD, ACCD gitu kan teman-teman. Ya udah. Berarti B-nya ini kita turunin jadi CCD. Ya udah kita tulis catatannya di sini. Hasilnya apa? Hasilnya AC. Pokoknya ini sesuaiin aja sama yang teman-teman dapat.
sebenarnya kalau udah begini yaudah teman-teman bisa langsung aja tuliskan selesai atau sukses, karena ini ada kesalahan dalam mencatat gitu kan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah sampai sini yaudah ini udah selesai. Itu untuk yang parsing top down. Kemudian ada parsing bottom up. Nah, untuk yang bottom up ini lebih mudah daripada yang parsing top down. Nah, di sini ada parsing bottom up. Kalau yang bottom up ini kan dari yang kecil menjadi yang besar gitu ya teman-teman, atau kapital. Nah, kalau yang parsing top down tadi dari kamus itu menjadi yang dari yang kapital jadi yang kecil. Nah, di sini dicontohkan ada DDA. Nah, ini dimintanya jadi BBS. Tergantung soal ya teman-teman. Di sini minta BBS nomor 1. Ini tadi lupa ditulis teman-teman, harusnya ditulis dimintanya jadi apa gitu kan. Terus yang kedua itu diminta menjadi AA BS. Yaudah, kan ini yang diminta nih. Kita lihat di rumusnya atau grammarnya. Nah, kemudian di sini ada soal nomor 1. Nah, dari kiri ke kanan teman-teman, itu pengerjaan yang parsing bottom up. Dari yang D kecil ini, kita lihat nih, dari D kecil ini bisa menjadi apa? Jadi B besar. Yaudah, kita turunin jadi B besar. Kemudian next ada D kecil. D kecil ini bisa menjadi apa? Bisa menjadi B besar. Kita turunin lagi menjadi B besar di sini. Kemudian ada A kecil, A besar, B besar, E kecil. Itu bisa menjadi apa? Itu bisa menjadi S. Langsung aja masukin jadi BBS. Kenapa langsung semuanya gitu, Mas atau Kak atau Bang? Karena kalau misalkan satu-satu A nggak mungkin dong. Kalau kita ubah dulu dari yang A, berarti akan menjadi B. Berarti BBB. Karena kita kan langsung aja to the point atau mencari jalan yang tercepat. Karena yang diminta adalah BBS. Dan ternyata 4 huruf ini bisa langsung menjadi satu grammar, yaitu S. Ya udah langsung aja teman-teman, BBS sesuai yang diminta nomor 1 gitu teman-teman. Kemudian ada yang contoh nomor 2, ini sama kayak yang nomor 1. Ya udah, kita logikain dulu kira-kira bisa 1 huruf atau 2 huruf atau gimana nih. Yang penting hasilnya adalah ABS yang sesuai yang diminta ini teman-teman. Ya udah, kita coba aja nih dari yang B pertama. Ini kita turunkan, B pertama itu bisa menjadi A besar. Ya udah, kita turunkan dari jadi A besar, kemudian ada B kecil jadi A besar juga di sini. Kemudian ada A kecil ya. Di sini dari A kecil jadi B, jadi AB. Nah, kemudian ini ketemu lagi nih teman-teman, ada 4 huruf. Ya udah, kita cek di grammar ini ada enggak yang akan menjadi 4 huruf. Ternyata ada nih, 4 huruf ini akan menjadi S. Ya udah, kita tulis S di sini. Jadi hasilnya adalah AABS. Nah, berarti dari 2 soal ini udah sesuai dengan yang diminta dari soal, yaitu yang soal yang pertama itu adalah BBS dan ini udah berhasil. Kemudian yang kedua itu AABS dan ini juga sudah berhasil gitu teman-teman. Itu perbedaan dari top down dan bottom up. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga dapat dipahami. Terima kasih sudah menonton.